Kadrun barbar sebut Solo musuh Allah, larang sholat Id. Balasan Gibran santuy, langsung musuh keok dengan fakta. Itulah yang dilakukan Gibran. Kita jujur, kita bersyukur, kita berterima kasih Gibran yang kebetulan anaknya presiden yang melakukan itu. Karena belum tentu kepala daerah yang lain berani setegas Gibran dalam membela rakyat. Semuanya kami fasilitasi. Dua-dua boleh, 21. Di Pura kan sempat, di Pura kan ini masih tidak mengizinkan tanggal 21 untuk menggelar. Aku bilang boleh. Ini sekarang Mas. sudah boleh. Tapi keputusannya di beliau ya. Pokoknya kami memfasilitasi 2 tanggal. Oh 2 ini. Termasuk di balik halaman balai kota, Mas. Belum ngerti kok ganti rapat ke Pak Kabat Keserasian. Ini Muhammadiyah pengen di mana-mana, lapangan mana monggo dipakai. Tapi yang mau ikut tanggal itu boleh, yang mau ikut pemerintah. Oh 2 hari bagaimana komitmen Pemkot Mas terkait keamanan dan lalu lintasnya, Mas? Kita urus tenang aja, yang penting ibadah. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka diminta netizen untuk merespons santuy serangan protes yang diberikan kepadanya. Hal ini buntut beredar berita Muhammadiyah dipaksa pindah sholat dari Solo. Cuitan Gibran pun menjadi bahan hujatan dari warganet hingga disebut sebagai musuh Allah. Tulis akun Twitter @perkasahabsyah seperti dikutip pada Rabu 19 April, Solo musuh Allah. Gibran pun juga menjawab tuduhan soal Solo adalah musuh Allah tersebut. Gibran menjawab, salahnya apa Pak? Lihat hal itu, publik pun langsung memberikan komentar beragam. Seperti akun @rad, Mas Gibran, ayo Mas merespon tweetnya Kadrun, jangan terlalu reaktif. Ini zaman medsos dan netizen gendeng. Ingat zaman Ahok, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Direspon kayak kemarin-kemarin aja Mas, santuy, guyon, tegasnya sekali-kali aja. Cuitan itu pun langsung mendapat respon dari Gibran. Gibran pun menolaknya. Kata Gibran dengan singkat, "Gak mau." Waduh, cadas benar. Seperti dilihat dari detik.com, cuitan tersebut merupakan respon dari berita soal sholat Id di Mangkunegaran. Gibran pun menerangkan tak ada yang didiskriminasi atau dipaksa pindah. Dalam cuitannya, Gibran juga mencantumkan tangkapan layar dari Detik Jateng soal pernyataan Mangkunegoro 10. Mangkunegoro sudah menegaskan jika akan memfasilitasi sholat Id pada 21 April 2023. Tweet Gibran dengan menyertakan tangkapan layar Instagram Detik Jateng yang menampilkan salah satu media Kadrun, siapa yang didiskriminasi, siapa yang dipaksa pindah. Cuitan soal berita diskriminasi itu ramai mendapat komentar. Banyak juga yang turut mengoreksi berita soal diskriminasi Muhammadiyah di Solo hingga menegaskan hubungan antara Muhammadiyah dan Puro Mangkunegaran sudah berjalan lama. Cuit akun @pin, lagian Mangkunegaran bersama Muhammadiyah memiliki sejarah yang panjang sejak zaman Kiai Dahlan. Kita pasti merawat kekerabatan ini. Dari akun @aku, hampir aja jadi bahan buat politik. Dari akun @mi, Pepet Maswali, pen gak tuman. KGPAA Mangkunegoro MN10 mengaku sempat ada miskomunikasi soal informasi yang diterima Puro Mangkunegaran soal perizinan sholat Idul Fitri 21 April di Pamendan Puro Mangkunegaran. Meski begitu, Mangkunegoro 10 memastikan bakal memfasilitasi sholat Id tersebut. Kata Mangkunegoro 10, karena beberapa informasi yang belum kami terima terjadi miskomunikasi, Mangkunegaran memfasilitasi semuanya dengan sebaik kami. Izin penggunaan Pamendan Puro Mangkunegaran itu tertuang dari nomor 192-4-B-4-2023. Mangkunegoro 10 pun berjanji memberikan fasilitas yang sebaik mungkin untuk pelaksanaan sholat Id dari Muhammadiyah. Kata Gusti Bre, sapaan akrab Mangkunegoro 10, tidak Mbak, akan kami fasilitasi semuanya dengan sebaik kami. Balik lagi ke pembahasan tentang Gibran, terkesan agak kurang kerjaannya meladeni nyinyiran dari kadal-kadal jail nan koplak itu. Tapi ini menarik dan menghibur kok. Gibran tidak seperti pejabat lain yang serius menanggapi nyinyiran, bahkan tak sedikit yang baperan dan lebay kekanak-kanakan. Gibran menanggapi dengan santuy, halus tapi pedih dan menusuk. Kadal emang tak bisa dibiarkan seenaknya menyebarkan berita hoax dan bohong. Sekali-kali emang harus ditampol sama Mas Gibran. Kayak aksi kelitih kemarin yang dengan gobloknya seret-seret pedang auto diancam akan dihabisi sama Mas Gibran jika berani merambah ke daerah kekuasaannya. Nggak berapa lama kemudian sudah pakai baju tahanan plus komuknya bonyok. Modiar, jangan berani-berani usik Mas Gibran makanya.
Mas Gibran ini benar-benar menjadi sosok pemimpin yang mempunyai toleransi tinggi. Solo adalah kota milik semua warganya tanpa terkecuali. Masing-masing berhak menjalankan ibadahnya tanpa ada rasa gangguan. Semoga Mas Wali bisa merambah ke tataran yang lebih tinggi, sehingga lebih banyak pula rakyat yang merasakan haknya dipenuhi, dijamin, dan dibela oleh pemimpinnya. Ini namanya serius mengatasi permasalahan yang ada, sekaligus santai menanggapi sindiran dari orang-orang gak jelas yang memang mau cari masalah. Ditunggu respon kocak selanjutnya. Haters kadang memang sangat menghibur. Bego tapi nggak sadar. Hahaha, good job Mas Wali. Bagaimana menurut Anda? Lebaran biar aman, amarah Gibran tak terbendung. Pelaku kelitih teror pedang siap dihabisi. Pak Polisi, ayo ciduk. Kejadiannya juga di dekat rumah saya. Bayangin aku izin banget. Ya tugasku melindungi warga. Ya. Seperti dilansir dari laman suara.com, video diduga aksi kelitih melintas di wilayah Jambangan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar viral di media sosial sejak Sabtu 15 April 2023 malam. Dalam video yang beredar, terlihat pengendara sepeda motor berplat nomor AD6443GE berboncengan membawa sebuah pedang. Dalam video berdurasi 17 detik ini, pengendara gelayar-gelayar sepeda motornya, sementara pembonceng menyeretkan pedang ke jalanan. Camat Mojogedang Sutrisno dikonfirmasi beredarnya video tersebut mengaku belum bisa memastikan kapan video tersebut diambil. Melihat dari video yang beredar, membenarkan jika itu wilayah Jambangan, namun bukan wilayah Karanganyar, melainkan masuk wilayah Kabupaten Sragen, mengingat lokasi tersebut merupakan kawasan perbatasan Karanganyar-Sragen. Dan merespon aksi meresahkan yang dilakukan dua pemuda itu sampai membuat Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka begitu geram. Melalui akun Twitternya, Gibran mendapatkan kiriman video aksi kelitih dari warganet. Dalam video terlihat dua pemuda menunggangi motor seperti orang yang tengah mabuk. Tanya warganet ini dalam Twitternya sambil mentak akun Gibran 16 April, "Ini plat nomor Surakarta ya bang?" Pemuda yang membonceng terlihat tidak mengenakan helm, sementara pengendara motor tampak membawa sajam berjenis pedang sambil mengendarai motor secara zigzag bak sedang mabuk. Tak sampai di situ, sajam yang panjang itu juga diseret di aspal sepanjang jalan. Sesekali, pengendara motor itu juga mengarahkan sajam itu ke pinggir jalan untuk meneror warga setempat. Sontak aksi dua pemuda yang seolah siap menebas siapapun saat lewat begitu mengkhawatirkan warga. Gibran pun langsung beraksi meski menyebut plat nomor dua pelaku kelitih itu bukan berasal dari Solo melainkan Sragen. Kendati demikian, putra Presiden Jokowi ini berjanji akan menghabisi kedua pelaku kelitih itu jika sampai berani menginjakkan kaki atau lewat di wilayah pemerintahannya. Kata Gibran melalui akun Twitternya seperti dikutip dari suara.com Senin 17 April, "Kalau lihat platnya sepertinya Sragen bukan Solo, gak apa-apa, tetap akan saya cari. Berani lewat Solo, saya habisi." Sikap tegas Gibran itu langsung mendapat dukungan dari warganet. Mereka menilai memang sudah sepantasnya pelaku kelitih diberantas dan ditindak dengan tegas agar kapok. Kata warganet, "Habisin aja, buanglah sampah pada tempatnya." Kata warganet lain, "Tapi kita nggak boleh main hakim sendiri mas, jadi mungkin lebih baik main hakimnya rame-rame." Hahaha. Kata warganet lain, "Kejar mas sampai dapat tuman kalau dibiarin." Saya lebih suka kalimat "saya habisi" dibanding "akan kami tertibkan, kami selidiki, kami cek, kami himbau", kesuwen atau kelamaan. Tapi belum juga dihabisi sama Gibran, pemuda yang menyeret pedang keburu ditangkap sama polisi. Tak hanya itu, salah seorang diantaranya bahkan terlihat sudah bonyok kena bogem mentah. Hal itu seperti terlihat dalam video singkat yang diunggah akun dorobei.official. Dalam video itu, salah seorang pemuda yang menyeret pedangnya di jalanan Sragen sempat memberikan keterangan bahwa dirinya panik lantaran dilempar sabit. Tampak dalam video itu, pemuda tersebut terlihat bonyok di bagian wajahnya. Berdasarkan keterangan dari Polres Sragen, usai viral pihaknya mengamankan 3 pemuda yang salah satunya melakukan aksi menyeret pedang. Sementara itu akun Polres Sragen mengabarkan jika pelaku kelitih dalam video itu sudah ditangkap. Kini polisi tengah melakukan pemeriksaan.
Kata akun Polres Sragen, terima kasih atas informasi. Untuk pelaku sudah kami tangkap dan masih dalam pemeriksaan petugas. Salam presisi. Di sisi lain, Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Wikan Sri Kadiono menyebut 3 orang yang diamankan adalah pembonceng yang menyeret pedang, kedua yang membonceng motor, ketiga sosok yang merekam aksi tersebut. Kata AKP Wikan, 3 orang diamankan, salah satunya membawa pedang yang panjang, kemudian yang mengemudi motor bawa pisau, serta yang satu yang mengambil gambar. Warganet pun tampak puas dengan hal tersebut. Ada yang memberikan komentar, nah gitu dong, gercep. Kemudian warganet lain juga memuji, pelaku udah diamankan Mas Wali, bravo Pak Polisi, gercep oi. Jadi, bagaimana menurut Anda?